Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Karmila Ria Utami dan Jumratul Apriani. Di sini kami akan mempresentasikan video pembelajaran yang berjudul Alternatif Pelayanan dan Penanganan dari Kesulitan Belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa atau tulisan. Ciri-ciri kesulitan belajar antara lain lambat berbicara, bermasalah dalam mengucapkan, sulit membuat kalimat, menentukan kosakata atau memiliki kata-kata yang memiliki persamaan. Kesulitan dalam mempelajari angka dan huruf, sulit bergaul, sulit mengikuti hal-hal rutin, tidak mampu mengikuti petunjuk, lambat mengenai antara kata, kalimat, dan suara, sering membuat kesalahan dalam membaca menulis, sulit beradaptasi dengan hal-hal baru. Selanjutnya itu ada sisi urgensi kolaborasi dengan orang tua. Peran orang tua dalam pembelajaran anak tidak diragukan lagi dalam rangka memberikan penanganan untuk anak kesulitan belajar. Lingkungan sosial berperan penting dalam perkembangan anak. Lingkungan yang dimaksud adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut dalam interaksi sehari-hari memberi suatu pengalaman belajar pada diri anak dan akhirnya menjadi suatu pengetahuan. Selanjutnya itu ada kondisi dan reaksi orang tua anak berkesulitan belajar. Orang tua anak berkesulitan belajar mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan orang tua anak-anak yang tidak mengalami kelainan. Tekanan tambahan berasal dari gangguan-gangguan dalam siklus keluarga yang tidak searah. Selanjutnya itu dampak kesulitan belajar dalam kehidupan keluarga dan alternatif solusi. Yaitu perhatikan berlebih pada anak berkesulitan belajar dapat berdampak pada hubungan interaksi orang tua dengan anak, interaksi anak dengan saudara yang lain, serta hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Contoh kasus saat orang tua mendampingi mengerjakan pekerjaan rumah. Orang tua sudah memberi penjelasan waktu untuk mengerjakan sudah lama. Namun, Panji belum juga dapat menyelesaikan pekerjaan rumah berhitung dari sekolah. Setiap saat mengerjakan pekerjaan rumah, situasi tegang, keluhan selalu berulang. Kekecewaan pada anak sering menjadi permasalahan dalam keluarga yang menyebabkan kedua orang tua saling bertengkar. Permasalahan rumah tangga yang lain dapat saling menumpuk sehingga merusak hubungan suami istri, dan apabila permasalahan tersebut tidak dapat teratasi, maka hal tersebut dapat semakin menambah stres pada anak-anak yang lain, termasuk anak yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya itu ada peranan guru untuk anak berkesulitan belajar. Peran guru adalah unsur terpenting dalam pendidikan di sekolah. Masa depan anak didik banyak tergantung pada guru. Guru yang pandai, bijaksana, dan mempunyai keikhlasan dalam sikap positif dapat melahirkan siswa-siswa yang berpengetahuan luas terhadap pekerjaan, akan dapat membimbing anak didik ke arah sikap yang positif. Pelajaran yang diberikan kepadanya dapat menumbuhkan sikap positif yang diperlukan. Selanjutnya, peranan guru adalah yang pertama sebagai demonstrator, yang kedua, guru sebagai mediator dan fasilitator, yang ketiga, guru sebagai evaluator, dan yang terakhir, guru sebagai pribadi yang bisa membimbing anak-anaknya menuju pribadi yang lebih baik. C. Hubungan orang tua dan guru. Dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, orang tua, guru, dan anak didik sebenarnya terlibat aktif dan langsung dalam berbagai aktivitas budaya. Walaupun posisi untuk setiap elemen tersebut berbeda-beda, tetap saling mendukung. Keadaan saling mendukung itulah yang menuntut adanya hubungan interaksi antara guru atau pendidik dengan orang tua. Guru dan orang tua harus benar-benar memperhatikan setiap hubungan yang terjalin. Fenomena yang terlihat seolah-olah antara guru dan orang tua seperti ada pengotakan-pengotakan. Artinya, guru seperti membatasi ruang gerak orang tua, dan orang tua membatasi ruang gerak guru. Guru dan orang tua. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu. Guru menempati kedudukan terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah yang membuat mereka dihormati. Para orang tua yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang berkepribadian mulia. Jadi guru adalah sosok figur yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Fungsi atau peran guru dan orang tua. Melirik posisi guru bagi peserta didik sama dengan posisi orang tua mereka sendiri.
Hanya saja bedanya bukan orang yang melahirkan mereka. Guru adalah orang tua kedua bagi anak-anak ketika mereka berada di sekolah. Sedangkan orang tua mereka yang pertama adalah orang yang melahirkan mereka atau yang ada hubungan pertalian darah. Hubungan keluarga dan guru sekolah. Orang tua mempunyai peranan penting ketika anak-anak pulang dari sekolah, dan guru memiliki peranan penting ketika di sekolah dan bahkan di luar sekolah. Guru ada kalanya memberikan penjelasan mengenai metode-metode belajar mengajar yang dilakukannya. Ketika anak mulai sekolah, segera perkenalkan diri Anda kepada gurunya. Jangan menunggu waktu hingga Anda dipanggil ke sekolah karena anak bermasalah. Pengaruh keluarga terhadap pendidikan di sekolah. Menurut Erikson yang dikutip oleh Sikun Pribadi 1982, bahwa pendidikan dalam keluarga yang berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa datang ditentukan oleh 1. Rasa aman, 2. Rasa otonom, 3. Rasa inisiatif. Rasa aman ini merupakan periode perkembangan pertama dalam perkembangan anak. Perasaan aman ini perlu diciptakan sehingga anak merasakan hidupnya aman dalam kehidupan keluarga. D. Guru memberikan kegiatan pengulangan bahan materi atau pengayaan. Kegiatan pengayaan adalah suatu bentuk layanan yang diberikan kepada siswa atau sekelompok siswa yang belajarnya sangat cepat. E. Guru memberikan motivasi belajar. Memberikan peningkatan motivasi belajar kepada siswa secara konsisten merupakan suatu usaha yang harus dilakukan guru. F. Mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dimaksud untuk memaksimalkan belajar sehingga penyampaian materi dapat diserap dengan baik oleh siswa. E. Penanggulangan masalah belajar. A. Memperkirakan kemungkinan bantuan. Kalau letak kesulitan yang dialami siswa sudah dipahami, baik jenis dan sifat kesulitan dengan berbagai macam latar belakangnya. A. Menetapkan kemungkinan cara mengatasi dalam langkah ini. Perlu diadakan dari rapat staf bimbingan dan konseling jika diperlukan. C. Tidak lanjut. Tidak lanjut adalah kegiatan melakukan pengajaran remedial atau remedial teaching yang diperkirakan tempat dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. D. Program bimbingan dan latihan bagi orang tua. Bimbingan belajar adalah jenis bimbingan yang memberikan bantuan kepada individu dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan masalah belajar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa membimbing belajar adalah usaha membantu anak dalam menghadapi kesulitan belajar. Apabila di sekolah dilakukan dan menjadi tugas dari BP, maka di rumah menjadi tugas orang tua. Belajar menimbulkan perubahan dalam arti tingkah laku, kapasitas yang relatif tetap.